Hai, halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Dan di video kali ini kita akan mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan dua cara. Jadi kenapa ada dengan dua cara? Karena sebelumnya saya sudah pernah bikin tapi dengan cara yang tertentu aja, jadi dengan satu cara. Banyak yang nanya, Kak, gimana kalau penyebutnya ganjil? Nah, jadi di sini saya akan tunjukin ya gimana cara lain untuk menjawab perubahan dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini. Oke, langsung aja ya kita jawab. Jadi ada 3 soal, kita jawab satu persatu. Yang pertama itu ada 1/2. Nah, jadi kita jawab pakai cara yang biasa dulu ya. Jadi yang pertama ini adalah 1/2. Nah, jadi kan 1/2 ini penyebutnya 2. Nah, penyebut 2 ini harus kita ubah menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, di sini kan 2 ya. 2 itu bisa kita ubah menjadi 10. Jadi kita cukup dikaliin aja. 2 itu biar 10 kita kali dengan 5. Jadi yang di bawah dikali 5, yang di atas juga harus dikali 5. Jadi harus adil. Sama dengan 1 dikali 5, 5 per 2 dikali 5, 10. Nah, jika sudah, tinggal kita tulis aja nih, ini angkanya kan 5. Nah, karena dia 10, berarti kalau 10 itu ingetin dia cuma ada satu angka di belakang koma. Jadi di sini kasih koma, di depannya nggak ada apa-apa, kasih 0. Jadi 0,5. Itu untuk yang per 10. Nanti kalau yang per 100 nanti di belakang komanya ada 2 angka dan seterusnya ya. Nah, ini cara ini udah pernah saya bikin, tadi saya bilang kalian mungkin boleh klik aja video di atas ya buat nonton gimana cara untuk cara yang pertama ini. Oke, yang cara kedua. Cara kedua itu kita gunakan dengan cara pembagian biasa. Jadi 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Jadi kalau kalian bikin cara bersusun pendek ya, 1/2 itu 1 dibagi 2. Nah, kalian ingat nggak nih cara yang seperti ini? Jadi 1 dibagi 2 itu kan nggak bisa ya. Jadi kita tulisin 0 dulu. 0 dikali 2 itu 0, kita kurangin 1. 1 dikurang 0 itu 1 ya. Kita tambahin 0 di bawahnya, tapi di sini dikasih koma. Nah, lalu 10 dibagi 2 ya, saya naikin dulu. Oke, 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 2 itu 10. Kita kurangin, dia habis 0, berarti jawabannya 0,5. Jadi sama nih jawabannya. Mau pakai cara yang manapun terserah. Jadi dia jawabannya akan sama, yaitu 0,5. B, kita lanjut ya yang ke B. Yang B itu adalah 3/4. Nah, ini sama ya, kita pakai dua cara ya. Kita pakai cara yang pertama dulu, cara 1. Oke, cara 1, cara pertamanya adalah sama nih tadi. Kita ubah pernya itu menjadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, kalau 10 ya, 4 ini kan nggak ada ya. Kalau kalian ingat perkalian 4 yang hasilnya 10 tuh nggak ada. Berarti jangan dijadiin 10. Kita jadiin 100. Coba, bisa nggak sih 4 itu dijadiin 100? Bisa, itu kita kali dengan 25. Terus yang di atasnya 3 kita kali dengan 25 juga. Kalau ada yang nanya, Kak, aku nggak tahu kalinya kenapa 25. Ya dibagi aja, 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Lalu dihitung ya, 3 dikali 25 itu adalah 75. Per 4 dikali 25 itu 100. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, berarti 75. Karena ini per 100, berarti di belakang tanda koma itu ada dua angka. 1, 2, kasih koma nih di sini. Di depannya nggak ada angka apa-apa, kita tulisin aja 0. Jadi 3/4 itu adalah 0,75. Itu menggunakan cara 1. Kalau cara 2, sama ya, kita bagi ya. 3 dibagi 4 itu nggak bisa, kita tulis 0. 0 dikali 4, 0. Kita kurangkan 3, kita tambahin 0, tapi di sini kita kasih koma. 30 dibagi 4 itu dapatnya adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 dikali 4 itu 28. Jadi dia perkalian yang mendekati angka 30 ya. Kita kurangkan 2, kita tambahin lagi 0 karena sudah ada koma. Komanya cukup satunya aja, yang sekali aja. Kalau sudah sekali, udah nggak usah tambahin koma lagi ya. Jadi 20 dibagi 4 itu 5.
5 dikali 4, 20. Kita kurangin lagi, hasilnya juga 0. Jadi caranya sama ya, 0,75. Mau pakai cara manapun jawabannya pasti akan sama. Nah, untuk yang C, 2/7. 7-nya itu kita nggak bisa jadiin 10, nggak bisa jadiin 100, nggak bisa jadiin 1000. Artinya 7 ini, khusus yang C ya, 2/7, kita terusin aja. 2/7 ini nggak bisa kita gunakan dengan cara yang pertama. Jadi cara pertama ini tidak berlaku untuk yang 2/7. Nah, lalu pakai cara apa, Kak? Kita boleh pakai cara yang kedua. Jadi 2 dibagi dengan 7. 2 dibagi 7 itu 0. 0 dikali 7, 0. 2, kita kasih koma. 20 dibagi 7 itu 14, dapatnya 2 ya. 2 dikali 7, 14. 6. 60 dibagi 7 itu dapatnya 7 kali 8 ya, 5, 6, 8. 56. Terus kita kurang 4 ya, 60 dikurang 56 itu 4. 40 dibagi 7 ya, dapatnya itu 35 ya, 5. 35 dikurang, nah ini kan banyak ya, nggak berhenti-henti, kok nggak bisa ketemu nolnya, gimana Kak? Kalian cukup aja tulis semampunya aja. Jadi kalau 2/7, kalian boleh tulis 3 angka di belakang koma, atau 4 angka di belakang koma, atau 2 angka di belakang koma juga nggak apa-apa. Jadi kalau kalian bisa nulis 0,285, ini udah cukup nih, udah benar, udah, jadi cukup sampai di sini. Nah, jadi kalian mau pakai cara yang mana aja sebenarnya bisa, tergantung disesuaikan sama pecahannya. Jadi segitu aja ya. Silahkan like jika suka video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.